Sebenarnya, aku ingin juga mengabdi pada Gusti Putri. Loh, kamu itu jangan macem-macem. Nanti kalau tak potong lehermu, tak jadikan opor mau. Loh, biar aku sudah di sana, aku akan tetap sering kemari, Gembil. Hmm, 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 hmm. Si Gembil itu benar-benar goblok. Dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya. Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bil? Siapa orang goblok yang nggak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Pada malam hari sang Tuan Putri bercerita dengan sang ayahandanya yang mana sang putri raja itu menginginkan akan burung belibis putih berjambul, yang juga bisa berbicara. Ia meminta kepada sang ayahnya itu untuk mengumumkan akan hal tersebut kepada rakyatnya, untuk menyerahkan itu kepada sang putri raja yang bernama lengkap adalah Dewi Ayu Sekarwangi hingga ia pun sangat-sangatlah gembira ketika ayahnya mengabulkan akan keinginannya, hingga pada saatnya, keesokan harinya diberitakan kabar bahwa sang pengawal mengumumkan akan siapa yang menyerahkan akan burung belibis berjambul maka, ia akan diberi hadiah. Karenanya itu sang ayah dari Gembil lewat dan akhirnya sang ayahnya pun pulang karena ada tawaran yang seperti itu. Kemudian, di tempat Gembil itu sang Gembil mencangkul akan tanah yang di dalamnya ada sesuatu. Ternyata ada sesuatu yang di dalamnya adalah emas permata. Kemudian kagetlah Gembil dan langsung pingsan hingga pada akhirnya orang tuanya itu melihat akan yang demikian kemudian juga pingsanlah mereka berdua karena melihat emas yang berserakan di hadapannya yakni di dalam petinya, yang ditemukan si Gembil. Dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ada apa, Bil? Bunyinya sudah dekat. Bel! Ayolah, Bel! Ayo, Bel! Cepat kita ke istana. Si Blibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Om Bel. Nanti dulu toh, Po. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si Blibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu nggak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampean bareng gitu. Oh, Bel. Bel, Waduh, pergi kok. kayak begini sih. Dicari orang tua kok malah. Loh, Malah kelenger, Nyi. gimana sih? Peti itu ada apanya? Apa ada ularnya apa, Nyi? Jangan-jangan ada hantunya. Ki, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati. Oh, capekku. Sama hantu saja kok takut. Oh. Ah. Kalau sampai Keesokan harinya sang ayahnya Gembil pun langsung untuk memberitahukan bahwa sang raja menginginkan akan belibis putih tersebut, hingga pada saatnya sang ayahnya haruslah menyerahkan itu kepada raja, jikalau tidak maka, keluarganya akan digantung, dan akhirnya setelah perdebatan yang panjang antara anak dan ayah sang Gembil pun langsung mengerti, karenanya jikalau ia tidak menyerahkannya maka akan digantung hingga pada akhirnya sang burung pun juga berpendapat seperti itu, yang pada akhirnya sang belibis pun dihadapankan kepada keluarga kerajaan dan pasukan-pasukan yang ada di sana hingga pada saatnya Gemibil pun nagis menjadi-jadi, yang pada akhirnya sang raja pun mengutarakan apa permintaanmu untuk hal ini, maka ia menjawab setiap sebulan sekali maka harus juga untuk mengunjungi Gembil, karena ia sudah menjadi seorang sahabat dari si putih.
yakin burung belibis berjambul. Maka sang raja pun mengiyakan akan hal tersebut dan sang putri raja pun langsung untuk mengambil si putih dengan penuh kasih. Suruh masuk. Silakan Ki. Ayo, Bel. Gusti Prabu sesembahan hamba, hamba mau menyerahkan Belibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Cengeng. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Mil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Kamu bilang kamu sahabat Angling Dharma. Kenapa kamu sampai kemari? Hamba mencari beliau. Kasihan. Beliau berkelana karena kematian permaisurinya. Oh, kenapa dia tidak beristri lagi? Tentunya banyak wanita cantik di negeri Malwapati. Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Kalau sudah, wow. Kenapa kalau sudah melihat? Beliau pasti naksir. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang Tuan Putri sangat cantik. Kau benar-benar menyenangkan aku, Putih. Di padepokan si Galuh yang mana sang istri dari Empu Mahashira yang pertama sang istri menangis dan curhat kepada sang pembantunya yang mana sang pembantunya itu adalah seorang laki-laki yang mana ia bersedih bercerita tentang Samge Empu Mahashira itu tidak pernah untuk mendampinginya lagi semenjak Nila Saroya itu ada di padepokan ini hingga ia menangis dan tangisannya itu diusap oleh sang pembantu tersebut, sembari menenangkan akan sang Dewi Sintawati. Rupanya itu telah dilihat oleh sang adik dari Empu Masyur yakni Darpashura yang mana ia berniat sesuatu kepada sang istri dari Empu Masyura itu. Sementara itu sang Empu Masyura sedang bermesraan dengan Nila Saria karena perhatiannya lebih membuat sang Empu terpikat. Juga dikarenakan adanya bayi yang dikandung Mia itu adalah benih dari Samge Empu Mahayura yang ia harapkan laki-laki. Sabar, Nyai. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran.
tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Sebaiknya Nini tidak usah ikut latihan. Saya takut kandungan Nini akan keguguran. Terus terang, dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Kakang tega, orang yang membantai seluruh saudara seperguruan saya masih malang melintang. Saya akan balaskan sakit hatimu. Bukankah sekarang ini penderitaanmu adalah penderitaan saya juga? Setiap dekat dengan kakang, saya selalu takut kemesraan ini akan berlalu. Bagaimanapun, saya hanyalah seorang madu. Nila, saya tidak pernah membedakan antara istri pertama atau madu. Apakah selama ini saya pernah memperlakukan Nini sebagai madu? Atau Nini menginginkan sebagai istri pertama? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan. Suliwa ternyata telah mampu melakukan ilmu dasar dia. Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu Dasendria dengan baik. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk Paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Di kerajaan Bojanegara, terdapat sesuatu yang pelik dan membingungkan, karena di sana ada kasus tentang sesuatu hal yang mana ada seorang istri yang suaminya menjadi dua orang yang sama persis sehingga sang istri pun kebingungan karenanya, hingga ini bermula dikarenakan sang istri kepengen madu. Oleh karenanya suaminya terpaksa mencarikan akan madu tersebut, hingga pada saatnya sang suami mencari akan madu tersebut, hingga pada akhirnya, sang orang tersebut, tidak menyadari ada genderuwo yang mengintai hingga pada akhirnya sang genderuwo pun langsung untuk ke sana dan menyamar jadi suaminya, karena terlalu cepat pulang dan membawa akan madu ia pun langsung untuk wikwewe atas ranjang. Sebegitu kembalinya suami yang asli sang istri pun terheran-heran karena ia melihat dua orang suami yang mirip dengannya. Hingga keesokan harinya dilaporkanlah hal ini dihadapkannya ke Raja Bojanegara.
Siapa itu? Kang Wajan? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini sarang tawon kan hal yang sepele. Enak. Apa-apaan sih, Kang? Masih sore kok. Ya, itu upahnya toh Nyai. Sampean kok bau pandan sih, Kang? Sarang tawonnya di pohon pandan. Suri, untung Pak Guru masih punya. Suri, Suri, buka pintunya. Suri, kamu di mana toh? Kamu kenapa, Suri? Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan, suami Suri. Bohong. Kamu yang bohong. Wajan. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Di hadapan sang raja, juga di sana ada Dewi Ayu Sekarwangi dan di sampingnya Dasi Putih hingga ia pun duduk berdampingan dengan Samge ayahandanya sang raja dan ratu. Ia adalah sang ibundanya. Ia pun dibisiki oleh si Putih bahwa haruslah menyediakan Enkendi untuk membuktikan suaminya itu siapa. Apabila masuk ke dalam tentu ia adalah Samge Genderuwo. Hing pada akhirnya Samge Prabu Angling Darmaya berbentuk burung belibis itu menyarankan akan hal tersebut. Kemudian dibawakanlah akan kendi tersebut, untuk membuktikan siapa yang adalah itu suaminya sendiri hingga pada akhirnya sang genderuwo itu pun masuk ke dalam kendi itu dan ketahuanlah siapa sang suami dari perempuan tersebut. Karena ia bisa masuk maka itu adalah genderuwonya. Akhirnya Samge Raja pun mengerti dan mengangkat akan kendi itu dan pecah kemudian mengamuklah sang genderuwo tersebut. Hingga pada akhirnya sang Angling Dharma pun membantu akhirnya ia memenangkan perkelahian tersebut.
Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini, dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia genderuwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo busuk ini harus dihukum dan tangkap dia. Tenang saja Gusti Dewi, hamba akan membantu. Suri, bangun Suri. Suri. Suri.
Genderuwo itu sudah tewas, Gusti Dewi. Genderuwo yang menyaruh itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri. Bagaimana mungkin Biyung bisa betah di sini? Sementara bopohmu dengan istri mudanya itu selalu bermesraan di hadapan Biyung. Boleh, saya bicara sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Biyung? Terus terang, berita tentang hubungan Biyung dengan Gramya. Kemudian di tempat padepokan Sugalus sang istri dari Empu Mahasyura itu yang bernama Dewi Sintawati, ia pun ditanyai oleh sang anak apakah ia berselingkuh dengan pembantunya, namun dibantah oleh sang ibu itu karena ia tidak pernah melakukan akan hal tersebut, hingga ia pun menangis terseduh-seduh karena adanya tuduhan tersebut. Hingga pada akhirnya sang pasukan dari Adiyaksa itu ke tempat sang ibunya Galuh Parwati yang mana ia dituduh tidur dengan laki-laki lain. Hingga ia pun diseret ke Temapat pengadilan, dan Samge Galuh Parwati pun langsung ke Temapat sang ayahnya yang sedang bermesraan terus dengan Nila Saroya. Hingga sang ayahnya pun mengiyakan dan itu yang pantas didapatkan karena beraninya untuk berselingkuh di belakang cintanya yang suci hingga Galuh pun tak bisa berbuat apa-apa lagi karena sang ayahnya tidak melihat kebenarannya dari sisi lainnya. Tapi kata Paman Darmasyura, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yung. Pamanmu dari dulu memang benci pada Biyung karena dia menginginkan Kakang Mahasyura mengawini saudara dari istri Darmasyura sendiri. Waktu Biyung melahirkan kamu, dia yang repot karena Biyung melahirkan seorang anak perempuan. Semenjak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya? Kalau bayi yang saya kandung adalah wanita, saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya?
atas nama raja. Nyai kami tangkap. Apa salah saya? Nyai telah dituduh melakukan perselingkuhan. Bohong. Saya tidak pernah melakukan perbuatan hina itu. Nyai bisa menjawab semuanya di hadapan Adiyaksa. Jalan. Ayo. Jangan ikut campur ini. Kamu bisa dituduh melawan raja. Dan hukumannya, kamu akan dibuang ke Pulau Momonga. Dia biung saya. Tuan harus memberitahu Bapak lebih dahulu sebelum membawa biung. Sudah, Galuh. Ayahmu sudah tahu. Biungmu pantas menerima hukuman. Karena dia telah menyiramkan kotoran ke Padepokan Sugaluh. Bohong! Paman telah memfitnah biung. Biung, jangan pergi, Yung. Biar Galuh. Biar pamanmu dan perempuan itu puas. Dari dulu kamu memang belum puas memfitnah aku, Darpa. Bawa dia. Jalan. Ayo. Jalan, jalan. Bawa lelaki durjana itu kemari. Biadab kamu, Darpa. Kamu telah menyiksa orang yang tidak berdosa. Nyai Dewi, keadilan Gusti Betara akan menentukan apakah Nyai bersalah atau tidak. Sebab tuduhan Adiyaksa diperkuat saksi-saksi yang bisa dipercaya. Bawa. Jalan. Jalan. Biung. Biung. Mana Bapak? Mana Bapak? Bapak! 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 Ada apa lo? Biung mau dibawa ke Sedayu, Bapak. Dia dituduh telah berselingkuh. Bapak harus menolongnya. Apa pantas Bopo menyelamatkan istri yang telah berkhianat, menyeleweng? Mestinya Bopo yang menghukum biungmu dan gendaknya. Dan menurut undang-undang, Bopo jugalah yang harus menikamkan keris ke jantung Gramia dan juga biungmu. Kenapa tidak Bapak lakukan? Galuh, kamu belum bisa untuk mengerti persoalan orang tua. Memang barangkali ini bukan kesalahan biungmu semata. Apa yang dilakukan oleh biungmu mungkin juga adalah kesalahan Bopo yang selama ini tidak pernah mengunjungi biliknya. Tapi tidak berarti dia boleh mengkhianati hak Bopo sebagai seorang suami. Apa Bapak sudah menyelidiki dan menyaksikan sendiri perselingkuhan Biung? Saya sudah menanyakan langsung, Bopo. Biung tidak melakukan apa-apa. Ini semua fitnah dari Paman Darmasyura. Apakah selama ini kamu pernah melihat Bopo sewenang-wenang, loh? Bukan cuma pamanmu yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri hubungan biungmu dengan Gramia. Itu kenapa Bopo menyerahkan keadilan kepada Betara di Sedayu, supaya biungmu bisa melakukan pembelaan.